Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dhibalin wa khatimatu kulli du'aim mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid din ala wafqi muradih. Wa salli wa sallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafilin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi. Walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Ya. Halaman 10 atas Fathul Qorib. Betul, 10 ya. Melanjutkan pembahasan tentang fasal an-najasat, beberapa najis, untuk bahasan wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi, ya. Walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Wa ghuslu, adapun membasuh, jami'il abwali, semua macam-macam kencing. Abwal, kencing. Wal arwasi, dan kotoran-kotoran. Walau kana, sekalipun ada, maksudnya ada kencing dan kotoran, ya, abwal dan arwas itu min dari ma'kulil lahmi, sekalipun kotoran atau kencing itu min ma'kulil lahmi, dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, lahmu. Wa ghuslu jamil abwali, adapun membasuh semua macam kencing, wal arwasi, dan kotoran, walau kana, bahkan gitu, sekalipun dari hewan yang bisa dimakan, min makulil lahmi, maka wajibun. Apa? Wajib. Jadi membasuh kotoran, kencing, walaupun keluar dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, dikotok, ya. Kotok itu apa? Kotok itu ayam. Dikotok berarti kotoran ayam. Ayam bisa dimakan dagingnya, bisa. Kotorannya gimana? Wajibun. Ya, apa? Wajib dibasuh. Jadi
perkataan musonif ini untuk menjawab pertanyaan apakah kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya kita kena kotorannya, kita harus basuh juga kotorannya? Ya, wajibun, wajib. Wa kaifiyatu ghuslin najasati, wa kaifiyatu ghuslin najasati, dan adapun cara kaifiyah itu cara-cara, adapun cara-cara ghuslin najasat, membasuh najis. Adapun cara-cara membasuh najis, in kanat, jika ada musyahadatan, si najis itu musyahadatan itu dapat dilihat. Jika najisnya dapat dilihat bilaini dengan mata, wahiyal musammatu, maka najis itu al musammatu dinamai bil ainiyati, dengan najis ainiyah. Jadi kalau najis dapat dilihat dengan mata, jelas bentuknya gitu ya, kita dapat melihat dengan jelas ini najis, maka najis itu disebut dengan apa? Najis ainiyah. Coba tulis najis ainiyah. Arif, coba tulis itu, najis ainiyah. Ya. Arabnya coba. Bagus Arabnya ya. Najis ainnya sudah. Teruskan. Takunu bizawali ainiha, ya. Takunu ialah ada apanya? Kaifiyahnya, cara-caranya, cara-cara membasuhnya. Bi dengan zawali ainiha, dengan menghilangkan, bi zawali ainiha, dengan menghilangkan bendanya atau zatnya itu. Jadi kalau najis ainiyah, najis yang terlihat jelas, cara membasuhnya, kaifiyahnya itu dengan zawali ainiha, dengan menghilangkan zatnya atau bendanya itu. Zawali ainiha. Wa muhawalati zawali awsafiha, wa muhawalati zawali awsafiha, wa muhawalati, dan berupaya, zawali awsafiha, menghilangkan sifatnya si najis itu. Zawali, menghilangkan, awsafiha, sifatnya najis tadi. Kalau yang bendanya, yang zatnya harus dihilangkan. Kalau yang sifatnya itu kita upayakan dihilangkan. Najis ainiyah, kalau zat, cara membasuhnya gimana? Zatnya, bendanya dihilangkan. Tapi kalau sifat dari najisnya itu kita upayakan untuk hilang. Apa sifat najis itu?
Apanya maksudnya yang dihilangkan? Nah dari ta'min, ta'min atau ta'mun ya, ta'min rasa. Itu sifat najis rasa. Apa rasanya? Tai kotok itu rasanya apa? Pahit. Nis, rasanya apa? Tai kotok. Manis gitu. Pahit, manis, pahit. Nggak percaya coba rasain. Tuh kan manis. Masa sih, cobain. Ternyata dia ngebohong ya, supaya ngerasain juga. Rasanya launin itu warnanya coba dihilangkan. Berupaya kita menghilangkan warnanya. Rihin atau rihin, bau atau aroma ya, aromanya. Bau atau aromanya. Jadi rasa, warna, aroma. Belakangnya A semua. Rasa, warna, aroma. Min ta'min au launin au rihin. Ta'mun, launun, rihun ya. Rasa, warna, aroma. Itu diupayakan hilang. Mengapa sih kata-katanya diupayakan? Nah ini, karena ada kelanjutannya. Duh, ini apa? Nyupit. Fa'in baqiya, maka jika baqiya, jika tetap ta'mun najasati, apa yang tetapnya? Ta'mun najasati. Ta'mu apa? Ta'mu apa tadi? Rasa najisnya. Jika tetap rasa najisnya, doro, maka bahaya, alias bahaya itu mudorot. Jadi maksudnya si najis itu kalau rasanya masih ada, rasanya belum hilang, maka ya tetap najis. Jadi walaupun sifatnya tadi itu diupayakan untuk hilang, tapi kalau soal rasa ya, rasa si najis itu, selama rasanya belum hilang, selama rasanya masih ada, masih ya najis itu, maka dia tetap dihukumi sebagai benda yang najis. Ini tadi ada 3 sifat ya, rasa, warna, aroma. Nah kalau rasa belum hilang maka tetap najis, sebab berbahaya, dorro. Au launun, sementara kalau launun warnanya, au rihun atau baunya, kalau warna dan bau, asuro yang sulit, zawaluhu menghilangkannya, yang sulit menghilangkannya, menghilangkan si launun dan rihun ya, si warna dan baunya najis, maka lam yadurro, tidak berbahaya, tidak masalah. Lam yadurro, tidak masalah. Jadi kita sudah berupaya untuk membasuhnya, ternyata si launun, si warna dan rihun dan aromanya ternyata nggak hilang. Tapi kita sudah berusaha untuk membasuhnya, maka tidak berbahaya. Maksudnya dia dianggap suci kalau kita sudah berupaya membersihkannya. Tapi ini baunya masih ada, aromanya, warnanya masih ada. Tapi kita sudah membasuhnya, maka itu dianggap suci. Selama apa? Rasanya sudah hilang, bendanya sudah hilang.
Nah, ini ainiyah kan tadi bendanya kelihatan. Contohnya gini. Cebok buang air besar. Bukan jorok, ini mah ilmu ya. Pas keluar kuning warnanya. Seringnya kuning kan? Terus kita cebok pakai tangan kiri kan? Nah, itu habis cebok kan suka jadi kuning di tangan sini ya. Suka merhatiin nggak tangan kirinya ini yang suka dipakai cebok nih? Ada kuning di sini nih. Sampai sekarang bahkan tuh. Tangan kanan sama tangan kiri biasanya lebih kuning yang tangan kiri ya, karena sering dipakai cebok. Nah, ini warnanya nggak hilang nih. Kuningnya. Udah coba dibersihin juga. Loh, efek tadi ngecebok masih ada kuningnya. Bahkan dibauin juga masih ada bau-baunya kan. Tapi dia udah nggak ada di sini, si zatnya udah nggak ada. Tapi ini baunya masih ada. Nah, kalau sudah berupaya dibersihkan tapi masih ada warna dan baunya, maka lam yadurro tidak berbahaya, dianggap suci. Kalau ada sabun, sabunnya wangi, ya pakailah sabun itu sehingga aromanya berubah kan begitu ya. Ini mah kalau dalam kondisi nggak ada sabun, aduh, minta tolong keluar, malu juga ketahuan ada sabun kan gitu ya. Sudahlah. Tapi kalau ada sabun, ya sudah dikasih sabun di sini, jadi aromanya hilang. Cuman warna agak susah nih warna agak susah. Udah berpuluh-puluh tahun kita cebok kan. Sehari cebok 2 kali aja sehari. Setahun berapa hari? 365 hari, berarti kita setahun itu 700 kali cebok ini tangannya. 700 kali cebok. Sekali cebok berapa kali gosekan? Sedetail itu berapa kali? 10 kali berarti 700 kali 10. 7.000 ini. Setahun 7.000 sobek gitu ya. 7.000 cebok setahun. Nah, kita hidup berapa tahun? 15 tahun. 7.000 kali 15. 70.000 tambah ya 100.000 cebok ini tangan. Jadi wajar kalau jadi warnanya agak kekuning-kuningan di sini ya. Wajar. Susah dihilangkan. Kalau aroma sekarang sudah ada caranya lah, pakai apa? Sabun. Pun kalaupun aroma dan warnanya belum hilang, lam yadurro, tidak bahaya, tidak apa-apa, dianggap suci kalau sudah dibersihkan. Karena itu sifat dari 3 sifat itu yang paling sulit dihilangkan warna, aroma, sementara kalau rasa itu biasanya hilang seiring dengan hilangnya bendanya. Ya. Oleh sebab itu untuk rasa wajib dihilangkan. Sebab itu berbahaya. Lanjut. Bagaimana jika tidak terlihat? Nah, ini kelanjutannya. Wa in kanat, dan jika ada an-najasatu najis ghairu musyahadatin, yang tidak bisa dilihat, ghairu musyahadatin, ghairu musyahadatin, wahia, maka dia al-musammatu diberi nama bil hukmiyati, dengan najis hukmiyah. Nah, tulis lagi tuh. Tadi najis ainiyah, sekarang najis hukmiyah. Tadi najis ainiyah gimana cara membasuhnya? Hilangkan zatnya dan berupaya menghilangkan sifatnya. Dari sifatnya itu ada apa aja sifatnya? Rasa, warna, aroma. Dari 3 sifat itu mana yang harus dihilangkan wajib? Rasa, karena dia berbahaya. Sementara untuk warna dan aroma itu diupayakan. Pun tidak ada maka dianggap, pun tidak hilang maka dianggap suci. Nah, sekarang najis hukmiyah. Fayakfi, maka cukup ya. Fayakfi, maka cukup jaryul ma'i, maka cukup fayakfi, maka cukup jaryul ma'i itu mengalirkan air yang mengalir ya.
Fayakfi jaryul ma'i jariyah, amal jariyah, amal yang mengalir, pahala jariyah, pahala yang mengalir. Jaryul ma'i, air yang mengalir. Alal mutanajjisi, atas benda yang terkena najis itu. Jadi najisnya tidak terlihat, tapi benda yang terkena najisnya terlihat, mutanajjisnya. Maka yang dibasuh apa? Benda yang terkena najisnya itu. Biha alal mutanajjisi, biha dengan ya benda yang terkena najis hukmiyah, biha dengan hukmiyah terkena najis. Walau marrotan, walaupun hanya satu kali, wahidatan, satu kali aliran maksudnya. Walau marrotan wahidatan, walaupun hanya sekali mengalir. Najisnya udah nggak ada nih, tapi ini baunya bau kotor nih. Ya, maka kita alirkan satu kali saja si benda yang kita anggap dia terkena najis itu. Lanjut lagi. Walau tadi apa? Walau marrotan wahidat. Summa, kemudian istatsna, mengecualikan. Summa istatsna, mengecualikan al-musannifu, musannif atau penyusun kitab ini, minal abwali, dari beberapa kencing. Jadi dari kencing, dari semua kencing itu ada yang dikecualikan. Ya ini yang sekarang qauluhu, dengan perkataannya musannif, qaulahu dengan perkataannya musannif, qaulahu dengan perkataannya musannif, illa baulas sobiyi, illa kecuali baula kencingnya as-sobi, bayi laki-laki. Ini kalau bayi laki-laki ini ada pengecualiannya nih. Illa baulas sobi alladzi lam yakulit ta'ama, alladzi lam yakulit ta'ama, yang si bayi laki-laki ini tidak makan. Artinya baru ASI saja. Ya, baru ASI saja, belum makan. Maksudnya apa? Artinya lam yatanawal, tidak mengonsumsi, tidak makan. Lam yatanawal, tidak mengonsumsi si bayi laki-laki itu makulan pada makanan, wala masyruban, dan tidak pula minuman, ala jihatit taghadhi, ala jihatit taghadhi, jihatit taghadhi itu sampai kenyang. Ala, atas jihati, aspek taghadhi yang mengenyangkan. Jadi kalau makannya sampai banyak, minumnya sampai banyak gitu, ya berarti bukan dari yang dikecualikan sekarang ini. Tapi kalau dia ASI terus makannya pas lagi masih ASI, terus dia makan sesuatu tapi masih sedikit, makannya tidak sampai bikin dia kenyang, masih termasuk dalam bahasan ini, masih termasuk dalam yang dikecualikan ini, si sobi ini, bayi laki-laki ini. Fa innahu, maka kencingnya itu, fa innahu, maka sesungguhnya, maksudnya baulas sobi, kencingnya bayi laki-laki itu, yathuru, bisa suci, birosyil ma'i, dengan memercikkan air, alaihi, pada kencingnya itu. Birosyi, memercikkan air. Kemarin baru keluar kata percik air ya, waktu bersihin jalan depan itu, jangan dibanjur tapi dipercik. Itulah birosyil ma'i, dipercik airnya.
Kalau bayi laki-laki ya, bayi laki-laki belum makan yang bikin kenyang, belum minum yang bikin kenyang, artinya baru ASI saja, baru air susu ibu saja, kemudian dia kencing, maka ya najis juga, najis, tapi bisa dibersihkan dengan apa? Dipercikkan, bersihkan. Ini namanya najis mukhaffafah ya. Najis yang kecil, mukhaffafah, ringan, najis yang ringan. Jadi apa itu air kencing bayi laki-laki? Najis tidak? Nggak ada yang ada yang keseleo kayaknya, bilang nggak najis, tapi harus dibersihkan, wajib dibersihkan. Lah bagaimana? Najis kok wajib dibersihkan, wajib disucikan. Makanya dia wajib dibersihkan pun berarti dia kan statusnya najis, namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Oleh sebab itu karena ringan dibersihkannya pun cukup dipercikkan. Di mana dipercikkannya? Di area yang gitu. Misalkan bekas kencingnya tuh kayak bikin pulau ya, Pulau Jawa gitu. Misalkan ya, kalau kita kan bikin pulau mah bukan dari kencing ya, dari ini. Bikin pulau dari sini. Tahu nggak dari sini? Iler, bikin pulau. Si pipis atau bayi kencingnya tuh kelihatan terus kayak pulau gitu. Nah, yang dipercikkan di area yang itu, yang area pulaunya itu. Nah, percik. Sudah bersih, suci. Dianggap suci. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan firrashi, dalam memercikkan air itu, sayalanul ma'i, dengan mengalirkannya. Jadi tidak disyaratkan memercikkannya itu sampai mengalir. Ya percik saja. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan firrashi, dalam memercikkan itu, sayalanul ma'i, mengalirnya air. Tidak ada syarat mengalirnya air dalam memercikkan kepada bayi laki-laki. Fa'in akala, dan jika memakan, jika sudah makan ini, fa'in akala, as-sobiyu, siapa yang makan itu bayi laki-laki, fa'in akala as-sobiyu at-ta'ama, pada makanan, ala jihatit taghadi, atas membuatnya kenyang, menjadikannya kenyang. Maksudnya dia makannya banyak sampai kenyang, maka gusila, maka dibasuh, bauluhu, kencingnya, qot'an, secara pasti. Kalau dia bayi laki-laki, kalau makannya sudah banyak sampai bikin dia kenyang, kencing, maka gimana basuhnya? Ya basuh, bukan dipercikan lagi, tapi basuh, karena beda ya, beda jenis air yang keluarnya. Wa kharaja, dan terkecuali, dikecualikan lagi. Udah dikecuali, sekarang dikecualikan lagi. Dan keluar atau dan terkecuali maksudnya bisobi, dengan lafadz sobi itu as-sobiyatu. Coba, kalau sobiyu bayi laki-laki, kalau sobiyatu apa artinya? Hah? Bayi perempuan. Ada tak, ciri muannas ya. As-sobiyatu, bayi perempuan. Kalau kencingnya bayi perempuan,
tidak dipercikkan, tidak sama dengan seperti kepada kencingnya bayi laki-laki. Makanya ini wa kharaja bis-sobiyyi as-sobiyyatu, bayi perempuan, wal khunsa, dan bayi yang lahir itu punya dua kelamin. Ada bayi yang lahir punya dua kelamin. Tapi sebenarnya dua kelamin itu tidak dua-duanya kuat. Artinya sebenarnya dia kalau nggak laki-laki ya perempuan. Sebenarnya satu saja. Cuman ada seperti alat laki-laki, padahal itu bukan sebenarnya, sakit gitu. Jadi terlihat seperti itu. Maka kalau dia pipis, ya, dia kencing, statusnya sama seperti statusnya si bayi perempuan kencing. Gimana? Fatugsalu, maka dibasuh min bauliha, dari kencing keduanya itu, ya bayi perempuan ya bayi khunsa itu. Jadi basuh bukan dipercikkan. Basuh bukan dipercikkan. Kenapa ada bayi yang lahirnya kok terlihat dua, ya khunsa itu? Di antara faktornya ketika ibunya hamil. Ketika ibu hamilnya itu mengkonsumsi sembarangan atau sesuatu yang berbahaya bagi janin, biasanya obat-obatan. Obat-obatan yang berbahaya kemudian dikonsumsi oleh ibu hamil sehingga mempengaruhi kondisi struktur janinnya. Pas lahir ini laki-laki tapi kok begitu, seperti perempuan. Ini perempuan tapi kok ada itu laki-laki. Wah, itu khunsa. Nah, nanti oleh tim medis dokter biasanya dihilangkan satu sehingga nanti dia laki-laki ataukah perempuan, tergantung lebih kuat yang mana cirinya, ya, jenisnya lebih kuat yang mana, laki-laki atau perempuan. Selama itu belum dihilangkan, kan salah satunya belum dihilangkan itu kencing najis, maka basuhnya gimana? Tidak dipercikkan tapi dibasuh seperti kencingnya bayi perempuan. Walaupun bayi perempuan itu masih ASI ya. Walaupun bayi perempuan itu belum makan, kencing dibasuh kalau bayi perempuan. Beda. Kenapa? Kok beda? Ya, penulis kitab ini sudah meneliti kencingnya bayi perempuan dengan kencingnya bayi laki-laki ternyata tidak sama dari sifatnya. Konon, karena ulum belum punya bayi perempuan, baru bayi laki-laki dua-duanya. Konon bayi perempuan itu lebih pesing baunya dari bayi laki-laki. Jadi lebih kuat sifat najisnya dari bayi laki-laki sehingga dipercikkan itu tidak cukup. Kalau bayi laki-laki cukup dipercikkan. Nah, tapi apakah begitu? Nah, artinya harus diteliti. Yang suka meneliti nanti berarti kalau punya bayi perempuan ya, ada bayi laki-laki, bayi perempuan. Nah, coba pas kencing itu, mengapa kok ke bayi perempuan tidak cukup dipercikkan, harus dibasuh, tapi kalau ke bayi laki-laki cukup dipercikkan, itu yang terkena najis, terkena kencingnya. Begitu. Lanjut lagi tadi barangkali ada pertanyaan ya, khunsa itu ibunya mengonsumsi yang berbahaya sehingga berpengaruh kepada janin, atau dari faktor makanan atau dari faktor hormon. Nah, itu dia. Faktor hormon itu terpengaruhi dari emosi ke hormon darah. Nah, itu nyambung tuh, emosi, perasaan, ibu hamil, hormon ngaruh nanti ke anak. Tapi pas sudah lahir walaupun dua, nantinya tetap satu. Cuman pas udah besar, emosinya si hormonnya anak ini harus dikuatkan, tidak seperti pada umumnya. Misalkan begini, pas lahir dua, kan terlihat dua gitu, terlihat dua. Tapi satunya ringan, yang perempuannya ringan. Jadi dia dihilangkan yang ciri keperempuannya sehingga laki-laki, dia laki. Nah, begitu tumbuh besar biasanya sifat keperempuannya itu masih ada. Nah, itu harus diterapi,
diperlakukan penguatan laki-lakinya harus kuat gitu. Nah gitu kan laki-laki, tapi kalau begitu ini harus dikuatkan, ditegesin, ya, lingkungannya harus membantu. Ayo supaya dia hormon laki-lakinya itu bisa tumbuh. Begitu. Khunsa. Lanjut. Bahas najis. Yang itu dibahas di bab yang lainnya. Khunsa. Wa yushtaratu dan disyaratkan fi ghaslil mutanajjisi dalam membasuh mutanajis, dalam membasuh benda yang terkena najis, wurudul ma'i, mendatangkan air. Jadi disyaratkan dalam membasuh benda yang terkena najis itu wurudul ma'i, mendatangkan air atau menuangkan air gitu. Jadi air yang mendatangi kepada mutanajis benda itu, alaihi, pada yang mutanajis. Wurudul ma'i alaihi, mendatangkan air kepada benda yang terkena najis. In kana qalilan, jika airnya sedikit. Air sedikit, benda terkena najis. Gimana ya cara membasuhnya? Air yang didatangkan ke benda yang najis, biur gitu. Fa'in akasa, dan jika dibalik, ya, jika dibalik, lam yathur, maka tidak suci, jadi nggak bersih. Dibalik tuh begini, benda yang terkena najis, airnya sedikit, dimasukin si benda yang terkena najisnya ke air, biur. Yang nggak suci malah jadi airnya yang kotor kan gitu. Jadi kalau bersihin, cara ngebersihin tuh gimana? Benda yang terkena najis ke air atau air yang ke benda? Ngebersihin tuh gimana? Air yang ke benda, sekalipun airnya sedikit ya, pure. Jika airnya sedikit, pure. Jadi bahkan sampai ngebasuhnya pun dijelaskan di sini. Karena kalau hanya membasuh dengan air, bentar. Ya ini juga benda najis, ini kan ke air juga gitu kan. Suci gitu. Dia nggak tahu airnya sedikit, jadi airnya kotor juga airnya. Airnya kena najis juga kan. Makanya air yang ke benda yang najis itu. Amal ma'u, adapun jika airnya kasir, banyak, amal ma'ul kasir, adapun jika airnya banyak, fala farqo, maka tidak beda, tidak ada perbedaan baina antara kaunil mutanajjisi waridan au maurudan. Tidak ada perbedaan baina kaunil mutanajjisi, antara benda yang terkena najis atau mutanajis itu waridan, mendatangi air, au maurudan, atau didatangi air. Ya. Nah, sampai sini. Jadi kalau airnya banyak, ya silahkan saja benda yang terkena najis itu ke air kolam, balong bersih gitu, biur kan gitu, bersih, udah, nah bersih kayak gitu. Itu kalau airnya sangat banyak. Kalau airnya sedikit, ya airnya yang ke benda yang terkena najis itu, yang mutanajis, untuk membasuhnya begitu. Aduh, ini air sedikit atau air banyaknya? Kalau ragu-ragu begitu, karena ini saya disebut banyak, ini enggak. Ini sedikit, disebut sedikit, ini banyak kan gitu. Jadi gimana bersihinnya? Kalau begitu, ya air yang ke benda yang terkena najis itu. Tapi kalau kita yakin ini, oh ini mah banyak, nanti ukuran banyak dan sedikitnya ada ya, atau sudah pernah dibahas. Kulah itu ya, kulah. Ya itu sampai segitu bahasan subuh hari ini. Jadi ada najis ainiyah, terlihat zatnya, sifatnya 3. Yang rasa itu harus dihilangkan, sementara yang warna dan aroma kita upayakan untuk hilang. Pun tidak ada, kalau sudah dibasuh maka dianggap suci. Najis hukmiyah, maka gimana najis hukmiyah tadi? Dialirkan air, meskipun hanya 1 kali itu sudah cukup. Lalu ada najis yang ringan, bayi itu kencing dari bayi laki-laki yang belum makan minum yang bikin dia kenyang. Nah, itu cukup digimanain kencing bayi laki-laki? Dipercikkan. Tapi kalau bayi perempuan gimana? Dibasuh ya, dialirkan. Caranya gimana?
si air yang sedikit mendekati atau mendatangi yang benda najis itu di banjur gitu ya. Tapi kalau airnya banyak nggak apa-apa, si benda yang terkena najis itu ke airnya. Ya itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.